Shalom, selamat malam kepada semua. Salam kemerdekaan. Sebelum kita memulakan ibadah, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pelindungan, bimbingan dan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul dan beribadah. Ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah ibadah kami, ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersukacita pada hari ini. Mari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Atas kasih Tuhan kepada kita, kita telah menjadi lebih dari pemenang karena kehendak Tuhan. Mari kita merayakan kemenangan ini dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian ini, lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Di sini saya ingin membacakan firman Tuhan yang dipetik daripada Galatia pasal yang kelima ayat 13 sehingga ke-15. Karena kamu ini, hai saudara-saudaraku, sudah dipanggil kepada kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu janganlah dipakai menurut hawa nafsu, melainkan oleh kasih. Perhambakanlah dirimu sesama sendiri. Karena segenap Taurat itu telah diringkaskan dengan sepatah kata, yaitu hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu bergigit-gigit dan bertelan-telan sama sendiri, ingatlah baik-baik supaya jangan kamu terbinasa sama sendiri. Demikianlah tadi pembacaan firman Tuhan. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi sekalian. Apa kabar? Kita bersyukur pada hari ini karena sekali lagi kita dapat beribadah secara online untuk ibadah menyambut hari kemerdekaan. Di kesempatan ini, Gembala ingin mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan Malaysia. Saya yakin percaya sebagai umat Tuhan yang taat kepada Tuhan,
yang mendasari dan memenuhi perintah-perintah dan ajaran Tuhan, kita juga menjadi warga negara yang baik. Di tanah Malaysia yang sudah Tuhan berikan kepada kita sehingga pada hari ini. Nah, saudara dan saudari, kita dalam kesempatan ini belajar firman Tuhan yang saya ambil daripada Mazmur 91, bermula daripada pembacaan yang pertama sehingga pembacaan yang ke-16. Yang sebenar dalam Mazmur ini terdapat 16 kata, dan saya ingin membaca ataupun saya ingin menjelaskan dalam Mazmur ini sebagai dasar pembelajaran kita pada hari ini, daripada yang pertama sehingga yang ketiga sahaja. Nah, sekali lagi saya katakan, Mazmur 91 bermula daripada pembacaan yang pertama sehingga yang ke-16. Saya bacakan dalam terjemahan Alkitab versi Borneo, Mazmur 91, 1 sampai 16. Sesiapa yang tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi akan menetap di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Aku akan berkata tentang Tuhan, Dialah penaungku dan bentengku. Allahku akan kupercaya kepadanya. Sesungguhnya Dia akan melepaskan kamu daripada jerat pemikat dan wabak yang berbahaya. Dia akan melitupimu dengan bulunya, dan di bawah sayapnya kamu akan bernaung. Kesetiaannya akan menjadi perisai dan peneguhmu. Engkau tidak akan takut kepada sesuatu yang ngeri sewaktu malam, atau anak panah yang meluru sewaktu siang, atau wabak yang merayap dalam kegelapan, atau kemusnahan yang melanda pada waktu tengah hari. 1.000 orang mungkin rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi maut tidak akan mendekatimu, hanya dengan matamu kamu akan memandang dan melihat belasan kepada orang zalim. Karena engkau telah menjadikan Tuhan tempat engkau menetap, yang maha tinggi tempat aku bernaung. Kejahatan tidak akan menimpamu dan wabak tidak akan mendekati tempat tinggalmu. Karena Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjagamu untuk memeliharamu walau di mana kamu berada. Mereka akan menatangmu supaya kakimu tidak tersandung batu. Engkau akan memijak singa dan ular tedung. Singa muda dan ular berbisa akan kau lanyak di bawah kaki. Karena Dia telah menumpukan kasih-Nya kepadaku, maka aku akan melepaskannya. Aku akan meletakkannya di tempat tinggi, karena Dia mengetahui namaku. Dia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Dengan umur yang panjang, aku akan memberinya kepuasan,
dan menunjukkannya penyelamatanku. Saudara dan saudari, sebelum kita belajar firman Tuhan ini dengan lebih lanjut lagi, mari kita mohon hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan memberi kami ruang waktu, kesempatan untuk kami dapat memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam kami menyambut hari kemerdekaan negara kami Malaysia. Ya Tuhan, pada hari ini kami sekali lagi datang di hadirat-Mu. Agar kami terus dapat dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mohon Tuhan dalam pembelajaran firman-Mu ini, Engkau memberi kami kekuatan bahkan hikmat kebijaksanaan untuk kami dapat memahami akan isi hati Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, sudah pasti di dalam kehidupan kita, kita senantiasa ada sesuatu yang menjadikan kehidupan kita itu kita akan berpikir bahwa ada yang memberi kita ketakutan. Dan dalam konteks ketakutan ini, setiap kita manusia pastinya ada senantiasa atau ada yang tersimpan di dalam pikirannya, bahkan hatinya, ada sesuatu yang menakutkan dia. Nah, saya pikir kebanyakan kita manusia atau kita sebagai manusia, antara ketakutan yang kita seringkali takuti ialah kematian. Betul atau tidak? Sudah pastinya ya, dan ada yang mungkin berkata tidak. Namun sebahagian besar ada kemungkinan satu hal yang kita takuti selain daripada mungkin takut jatuh cinta, takut bercerai, takut membujang, dan takut hantu, dan sebagainya. Bermacam-macam ketakutan. Ya, sudah pasti. Seperti mana tema kita pada hari ini, yaitu hidup bebas dari ketakutan. Ya, sudah tentu ketakutan sudah menjiwai diri kita manusia. Namun pada hari ini saudara dan saudari, saya teringat beberapa waktu yang lalu. Izinkan saya berkongsi sedikit kesaksian berkenaan dengan ketakutan yang pernah saya alami satu ketika dahulu. Pada waktu itu bapak saya mengalami kemalangan kendaraan, di mana kendaraannya terbabas dan beberapa kali kendaraan itu tergolek. Saudara, pada waktu itu saya sangat bersyukur pada Tuhan. Puji Tuhan karena mereka berada dalam keadaan selamat. Walaupun salah seorang daripada mereka mengalami kecederaan. Sejak daripada peristiwa itu, saya secara pribadi tidak mengizinkan bapak saya memandu kereta lagi. Karena ketakutan saya. Karena saya bimbang sesuatu yang lebih buruk lagi berlaku. Nah, keyakinan saya terhadap tahap pemanduannya sangat meragukan saya. Nah saudara,
hal ini menggambarkan pada kita bahwa ketakutan tidak memampukan kita untuk dapat bertindak melakukan sesuatu. Karena ketakutan itu sudah membelenggu kita. Apapun yang kita ingin lakukan, pastinya kita tidak dapat melakukannya. Karena kita akan sering merasa dibebani dengan ketakutan itu. Nah, pada kita apakah ketakutan itu? Kenapa kita harus takut? Mengapa harus ada ketakutan? Ya, pada hari ini kehidupan kita disajikan dengan wabak penyakit pandemik COVID-19. Dan sudah bersama-sama dengan kita sejak 18 bulan yang lalu. Selama 18 bulan ini, kita seakan-akan bersembunyi di dalam sebuah gua. Kenapa? Demi untuk melindungi diri kita daripada wabak pandemik COVID-19 ini. Maka itu setiap langkah kaki kita diperhatikan dengan sangat-sangat berwaspada. Setiap perjalanan ditelusuri dengan penuh berhati-hati. Waktu dan masa tidak memberi kita jaminan bilakah ianya akan berakhir atau bilakah wabak ini akan berlalu dalam kehidupan kita. Namun apa yang pasti, saudara dan saudari, kita diselimuti dengan yang sudah kita kenali pada hari ini. Kita diselimuti dengan SOP, itu yang dikatakan SOP. Demi untuk keselamatan agar terlindung daripada wabak ini. Apakah ketakutan ini terus tersemai dalam kehidupan kita dan menjadi kebiasaan baru? Ketakutan sudah menjadi kebiasaan baru. Bukan hanya SOP yang menjadi norma baru, tetapi mungkin juga ketakutan sudah menjadi norma baru dalam kehidupan kita. Bilakah kita akan dilepaskan dari semua ini? Atau bila kita harus merdeka daripada semua ini? Namun kita sebagai umat Tuhan, dengan kemahabesaran Tuhan, kita dilindungi dan dimampukan untuk mengharungi badai ini. Saudara, teks firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini mengisahkan tentang keadaan pemazmur yang mengalami kesukaran, namun penuh keyakinan dalam berada dalam pimpinan Tuhan. Penulis Mazmur ini sebahagiannya adalah pengembara. Tidak dapat dinafikan bahwa sebagai pengembara
Di dalam perjalanan mereka, di saat perjalanan mereka, mereka hanya mengimani bahwa Tuhan menyertai mereka. Itu dalam perjalanan mereka, sepanjang perjalanan mereka. Saya yakin percaya Anda tahu jika Anda seorang pengembara. Bahkan sebahagian daripada anggota kita atau jemaat kita menjadi pengembara. Lebih tepat dikatakan mungkin perantau atau merantau. Walaupun bukan di tempat yang lain, hanya di kampung ini saja, tetapi masih juga menjadi pengembara. Ya, kehidupan sebagai pengembara itu senantiasa berjalan. Dan di dalam perjalanan mereka mendepani atau berhadapan dengan berbagai rintangan dalam perjalanan mereka. Sebab itu, jika kita melihat dalam pembacaan yang pertama, dia menyatakan, pengembara ini menyatakan dia meyakini bahwa hidupnya, perjalanannya berada dalam naungan yang maha kuasa. Itulah keyakinan yang dinyatakan oleh pengembara ini. Karena dia tidak tahu apakah yang akan dia depani, apakah yang ada di hadapannya. Kalau kita melihat keseluruhan pembacaan teks ini, kita akan mendapati bagaimana jiwanya pada ketika itu, ketika dia sedang dalam pengembaraannya. Nah, ternyata banyak cabaran dalam kehidupannya. Di hadapannya banyak cabaran yang akan dia lalui. Namun, apa yang pasti dalam kehidupannya ini ialah dia meyakini bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara dan saudari, demikianlah kehidupan kita. Hari esok mungkin kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Apakah cabaran kita pada hari esok? Namun pada hari ini, pada hari esok saya yakin dan saya tahu bahwa Tuhan tetap menyertai saya. Walaupun ada ketakutan di hadapan, walaupun ada ketakutan pada hari esok, saudara dan saudari, saya yakin Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Maka itulah yang membebaskan kita daripada ketakutan. Pengembara juga menyatakan bahwa di dalam pembacaan yang kedua itu berkenaan dengan tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Pengembara merujuk kepada Tuhan. Dialah yang menjadi perlindungan dan menjadi kubu pertahananku. Nah, di dalam kata ini, saudara dan saudari, kita percaya bahwa Tuhan memberi nikmat kehidupan kepada manusia. Jika kita melihat teks di dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-7 menyatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, itulah keyakinan si pengembara ini. Dia tahu Tuhan melindungi dia dan Tuhanlah yang menjadi kubu pertahanannya. Nah, dalam yang ketiga,
Seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam pembacaan 1 dan sehingga yang ketiga ini lah yang menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini dengan tema bebas dari ketakutan yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Nah, saudara dan saudari, saya yakin pada ketika itu banyak hal yang memberikan cabaran dalam perjalanan. Antaranya banyak yang memasang mungkin perangkap burung. Nah, itulah yang perlu berhati-hati, diperhatikan. Nah, kata pemazmur ini, walaupun ada perangkap di dalam perjalananmu, namun jika kita bersama dengan Tuhan, Dia yang melepaskan kita. Apakah perangkap itu pada hari ini? Mungkin kita merujuk sebagai pencobaan. Nah, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jauhkan saya daripada pencobaan. Jauhkan saya daripada kejahatan. Jauhkan saya daripada kuasa kegelapan. Inilah perangkap-perangkap yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari, pemazmur juga meyakini di dalam perjalanannya, dia tidak akan tersandung dengan perangkap-perangkap burung. Karena mungkin banyak yang memasang jerat di dalam perjalanan, taulah di dalam pengembaraan, di tengah hutan, atau di belantara, ada saja perangkap-perangkap yang dipasang, seperti jerat begitu dipasang. Tidak tahu bahaya itu datangnya dari mana. Maka itu dia percaya, jika Tuhan bersama dengan dia, dia meyakini Tuhan juga melepaskan dia daripada perangkap burung atau daripada perangkap penangkap burung. Tengok pinai sitolu hal iti emot itoko diti dosomulomul itoko rini ba kahadzang do pensubahan sebagai suntuan. Nah, ujian iman. Sebagai ulun ke korositian, kah nunukai tak dapat dikinoringan manahak sidikau. Inonet somul dot hajangan di toko. Kanu boy ong korositian kono nununo sakit, nununo panakit aontok ko. Boyoy, korositian imang ikaw nga sumakit koy. Bagaimana dengan imanmu ketika itu? Jika sudah disajikan dengan kata seperti itu. Ya, seperti kata pemazmur. Dia meyakini bahwa Tuhan akan membebaskan dan melepaskan dia daripada ujian iman seperti itu. Kita yakin, kita percaya Tuhan itu menyertai dia. Ada juga yang menyatakan, awoy, solina idnu kumaraja, solina idnu gumama, kakal ko idot inono ino ko, aso kino sulutannu. Korositian ko yom, kanong korositian no, atahakan ko do yaditi, tintakan ko kinaringan yadidom yaditi. Sehingga baru kesurutanmu. Apakah itu yang menjadikan dasar kepada kita untuk percaya kepada Tuhan? Melihat kepada hal-hal duniawi secara fisikal, secara lahiriah. Bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita yakin apapun yang kita ada dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah daripada kasih dan
anugerah Tuhan. Nah, hal yang lain yang senantiasa memberi kita ketakutan. Ada orang berkata, yadino nugu mama o yadino o pangadagang yoti sidikaw naka dohon po insan induvo beno lumakuno. Nah, kata-kata seperti itu kadang-kadang coba untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau saya katanya mengikut saya punya kemampuan, semuanya tidak susah. Tapi kamu yang percaya kepada Tuhan, kamu yang berjualan seperti itu, mengapa jualanmu tidak laku? Selalu dinyatakan begitu, tokorositianko, awalokuanko. Itulah saudara dan saudari yang senantiasa menjadikan kehidupan kita goyah. Karena bukan saja kita ada ketakutan, bahkan kita juga ditakuti. Nah, saudara, kita adalah umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin kebebasan kita, kemerdekaan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan adalah tetap mengimani kuasa Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Jika kita tetap bernaung kepada Tuhan, apapun yang ada di hadapan kita seperti kata pemazmur ini, kita tentunya dilepaskan. O sinang iko posizan kasih pokotong pinai, so mulomul empanggalan iko posizan dau sitina guvangon na kinoringan. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh Yesus, menjadi tanggung jawab kita untuk menyelamatkan orang lain juga. Membebaskan orang lain juga daripada ketakutan. Kita sementara di dunia ini bagaikan seorang pengembara seperti pemazmur ini. Pengembaraan kita adalah untuk datang kepada Tuhan. Namun di dalam perjalanan pengembaraan itu banyak hal-hal yang kita hadapi, banyak perkara-perkara yang akan kita lalui. Namun jika kita terus bernaung dan memohon pimpinan Tuhan, maka kita akan dapat sampai ke tujuan kita, yaitu dapat datang ke rumah Bapa dan tinggal di rumah Bapa sampai selama-lamanya. Ya saudara dan saudari, saya yakin marilah kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, agar kita terus dapat dimerdekakan. Itulah nikmat kehidupan Kristen yang baik, yaitu terus mengimani Tuhan agar terus dimampukan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan dalam apapun keadaan-keadaan yang mendepani cabaran kehidupannya. Saudara dan saudari, saya yakin jika kita belajar dan memfokuskan diri kita, iman kita di hadapan Tuhan, kita akan dapat menikmati nikmat kebebasan yang sebenar, dibebaskan daripada ketakutan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur firman Tuhan pada kami hari ini. Ya Tuhan, Engkau yang sudah memberi kami kekuatan untuk kami dapat belajar firman-Mu, agar kami terus dimampukan untuk mengimani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami kesempatan dan ruang waktu ini untuk kami dapat belajar akan Mazmur ini, di mana Engkau sudah memberitakan kepada kami pada hari ini, bahwa di dalam apapun cabaran kehidupan kami, Tuhanlah yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini, dan juga khusus untuk ibadah kemerdekaan kita, negara kita Malaysia. Mari kita tundukkan kepala, Om minta doa tokong. O kinaringan amadahai sid surga, Om Tuhan dahai Yesus Kristus semipinizan disundu dot osusi. O Tuhan agazo gamadahai menerima kasih si dikau. Bahagi di gamanu manau di keposisan dahai. Bahagi di gamanu manau di pemogunan dahai. Iti Malaysia diti. Ibadah dahai di sodop piana di Tuhan. Bersyukur okoi, tetinakan okoi dikau da pemogunan at avantang. Yad ko ipemogunan da Malaysia diti. Sit saradom do keposisan dahai Tuhan. O monokoi, o masinang okoi. O Tuhan mindamo koy sidikaw. Dati ikaw imanahak da kansangan bagi tong pemimpin dahai. Bahagi imanaw diti pemogunan diti. Itinahakan no Tuhan do kovosihan. Supaya hayoti kadapat memimpin di pemogunan diti. Khususnya iti Malaysia. Apalagi yang saat itu Tuhan dinontok okoy dosam pemogunan, dosakit deretan pandemi COVID-19. O Tuhan tahakai na yoti dokovosihan nu supaya keidu iti sakit iti sitin pemogunan iti. Antar sin kuasa no Tuhan di mana hak dia tidak penghilaan utavantang. Demikian sukovia itongo ulun di gumama. Pedu diti sakit diti. Om Sokovia itu luna Tuhan. Dinantok do sakit diti. Mindamo koy sidigaw Tuhan do lingasay no. Om mindamo koy sidigaw Tuhan di Sokovia di pimpinan do pemogunan. Supaya kadapat demiatabang sampai kedu koy yang tacid kesusahan dia diti. Kepada Tuhan berkata ini tongolun isumakit isay kanopo nontok do sakit, nununo po sakit o Tuhan. O Tuhan tulungay no. Mindamo ko isidikaw o Tuhan, do kesehatan, supaya yoti semula-mul akan sang iguvas. Mongohondo menghormat dikaw o Tuhan. Sidgamadahay sumambas dikaw o Tuhan, barakatay no sokovay ito ginamaan, sokovay gamaon, sokovay ikoposisan. O Tuhan, menerima kasih ako isi dikau, dosa mula-mul, manahak ko dahay, dokon sapatan, sid dahay sokovyay. Doon ako purimo na ko'y dot samod no, bahagi sid saraldom, ikaw posisan dahay, ikaw noot minamarakat o manaud, sampai adi-adi. Elan dahayo kinaringan at iti sinirutan dahay diti. Sitin pemogunan nga tantu ikaw o mga hatul ko menguasa subab-subab. Sid siyombo o koy na po. Manjadi o Tuhan, sid saralom na tibada dahay diti. Mangindazaw o koy yung menerima kasih o koy di samonu dit asorontob. O Tuhan, terima kasih sid ikaw. Elan hay dot minsan ko ulun ako'y dot kisada si ikaw. Tuasarok ako'y sumuhot di kenginan
kondiri. Ompolingan dahai borosnu ngakakali no tasamon ko dahai. O Tuhan berkatai no inosokoviai it ongo ulun di mangasip sidikau. Supaya ayo koyo Tuhan jumadi dosuntuan digama menerima kasih sidtino guvangonnu o Tuhan dot aso rontob. O Tuhan sokowait gama dahai minta doa. Amuno boros dahai tepot elanu nosid ginavo za masing-masing. Sapino Tuhan menerima kasih koi di Sokovia ini. Sidngaran di Yesus Kristus. Amin. Yesus, o vitonku, itilangat ginavoku, sumamong ikaw. Higakan Ikau Tuhan poimumui sitko tulidanu Tuhan ison diku iharapan ison diku Ikaw posizanku, Ikaw Tuhan, monosupo manapulong Tuhan. Yesus, o vitonku, itilangat ginavoku, sumamong ikaw. Higakan Ikaw Tuhan poimumui sitko tulunganmu Tuhan ison diuku iharapan ison diuku Ikaw posizanku, Ikaw Tuhan, monosupo manapulong ison diuku iharapan ison diuku Ikaw posizanku, Ikaw Tuhan, monosupo manapulong ison diuku
Minta doa tokoh bahagi ke persembahan. O Tuhan kinoringan amadahay sid surga, itisin diti itahak za sidikaw. Berkataino supaya kon korontob, barang omsiin ot itahak za. Inay nga mulong ko iguvas ginavo, ensanan mong hormat dikaw. Manjadi sid ngaran di Tuhan dahay Yesus Kristus, minda mo koy, ot amadahay sid surga, posusyo ingaran nu, porikoto ikarajaan nu, posunuo ikenginan nu, yad ko isid surga, yadino isid pemukunan. Taha kayo koy no ditadaw diti, lokakanandom yuma, ompadaw na kasadanza, yad kayo koy diti, nakapangadano di sada, itongolun di kisada si dahay. O mamu ko magazad dahay sid pensubaan, inoy nga pulo uso koy no antad sid karatan, sabab ikaw no sanganu, di karajaan, o mikokwasaan, o mikohormatan, sampai penlaid. Amin. Mari kita satukan hati kita, mendoakan negara kita agar dunia kita menjadi pulih. Mari kita angkatkan lagu berkat ini sebagai doa kita. Satu suara. Bapa kami minta darimu, pulihkan negaraku, satukan umatmu di negaraku Malaysia, agar kemuliaanmu terpancar dari kami, supaya dunia melihat kami satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Gerejamu agar perubahan terjadi sekarang kini di Malaysia. Sekaranglah waktunya untuk kau dan aku bersatu untuk pemulihan negara kita Malaysia, supaya dunia tahu gerejamu bersatu, satu di dalam kasih Kristus, satu di dalam Engkau. Dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gerejamu agar perubahan terjadi sekarang kini di Malaysia. Sukacita di dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gerejamu bersatu, sempurnalah sukacita di dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gerejamu bersatu, satukan kami dalam kasih
sekarang kini di Malaysia. Terjadi sekarang kini di Malaysia. Terjadi sekarang kini di Malaysia. Minta doa toko dot berkat. Oh Tuhan, berkatai koino om todo koino. Oh Tuhan, patarangon no sidahait om piling ni vuros nu om siana ya koino. Oh Tuhan, likupayo koino om tahakayo koino, lokopyo ondusan. Amin.